Sorry. Ini yang dimaksud piaraan apa ya? Cewek tadi? Iya, si Han si Oke. Kunti. Si Kunti ini katanya dulu kata warga segitu ya. Percaya atau tidak ya, ini kan cerita orang situ kan. Katanya dulu dia sempat dipiara sama salah satu keluarga gitulah ya. Oke. Suami istri katanya. Nah ternyata suami istrinya ini meninggal. Hai, selamat datang di Zen Podcast. Dan kali ini gue akan ngebahas lagi sesuatu yang horor. Tapi untuk yang horor kali ini mungkin rada sedikit berbeda karena ada hubungannya dengan yang disebut Mbak Kunti. Dan kali ini gue akan ngobrol bareng temen gue, dulu sempat satu kantor. Dan kejadian ini murni dialami. Dan mungkin kita bisa langsung kenalan aja bareng dengan Mbak Yayu. Halo Mbak Yayu. Halo Rudy, apa kabar? Apa kabar? Baik. Ya Allah. Kita udah lama ya ketemu ya? Udah lama banget. Oh, udah berapa tahun ya? Makanya, soalnya lu pernah gue ajakin untuk film tapi lu gak mau kan ya? Aduh, Karena banyak job. Baik, kemarin. Betul. Kan kita kan IRT, jadi begitu. Betul. Fokus ngurusin bocah-bocah. Dan bapaknya. Iya, dan kemarin sempat gue kontak lu kan, Mbak ada cerita horor nggak? Ternyata lu ada cerita horor. Dan ini beneran lu alami. Beneran. Ini perlu kita dengarkan. Sampai sekarang takut sih kalau masih ketakutan ya. Mungkin nanti bisa diceritakan. Dan buat teman-teman yang suka dengan cerita horor atau punya cerita horor, boleh teman-teman DM ke Zen Team. Nanti DM-nya akan kita pilih dan cerita yang terpilih nanti akan diajakin podcast bareng gua di studio di sini. Dan kalau kalian punya cerita horor, jangan simpan cerita kalian sendiri. Kalian harus tebarkan ketakutan ini ke pendengar dan penonton kita. Kita masuk ke Mbak Yayu. Mbak Yayu, awal ceritanya gimana? Lu bisa awalnya gimana cerita lu? Ini kita kasih musik yang serem dulu gitu. Oke, 1, 2, 3. Yang ada suara gitu. Ini udah ada musiknya. Ya, biar semakin mencekam malam-malam gitu. Boleh. Jadi ceritanya itu waktu hari apa ya? Kamis deh kalau nggak salah. Pas banget malam Jumat. Malam Jumat, oke. Malam Jumat. Gue pulang kerja, iya kan. Bawa motor sendirian. Waktu itu gue biasa lah, namanya kita itu kan bisa main-main begono. Nah habis main di jalan, tau kan rumah arah gue tuh, Gondrong Mansion. Gondrong ya. Gondrong Mansion. Nah pas gue lagi jalan tuh kok ini jalan sepi amat begitu ya. Biasanya kan tahu sendirilah kalau malam-malam kan anak muda pada lewat begitu kan. Ini bener-bener mencekam banget kayak nggak ada orang gitu kanan kiri kok sepi amat gitu ya. Terus dingin begitu. Untung cuaca itu emang bener-bener mendung tapi belum hujan belum. Pas lagi jalan begitu kan. Nah terus kan masih ada sawah begitu ya kanan kiri. Lagi jalan gitu. Pas lagi di jalan kok kayak ada cewek begitu, kakak-kakak begitu, maksudnya pakai baju putih-putih gitu. Nah terus gue bilang, kok ada bocah sekolah gitu pakai seragam sekolah putih-putih gitu kan. Terus ini jam berapa ya? Kita kan mau ngeliat jam juga, namanya bawa kendaraan kan. Kagak mungkin ya kita lihat jam dulu. Waduh jam berapa kan? Betul. Dari jauh tuh kan udah kelihatan tuh sorot kok ada cewek di situ ya, sahabat gitu kan. Di bawah itu tiang listrik gitu. Terus dia kayak duduk gitu. Kakinya digitu-gituin, digoyang-goyangin begitu tuh. Sambil rambutnya dikepang, digoyang-goyang gitu. Cewek dia duduk. Tapi kakinya digoyang gitu kan. Gitu. Terus kata gue, jam segini ada orang itu pakai baju sekolah. Dari mana itu ya gitu kan. Sekitar jam 12:30 deh tuh kalau kagak salah ya. Jam 12:30 malam? Iya, jam 12:30 malam. Oke. Terus udah gitu pas dari jauh disorot gitu. Dia kayak nyengir-nyengir gitu. Cuma kok hawa merinding banget gitu ya. Merinding gitu. Terus kata gue, nengok kagak begitu kan. Gue pengen
nengok cuma gue takut gitu kan. Gue namanya gue bawa motor takutnya belah kiri gue kali, entah kalau nyemplung gimana. Iya kan, di posisi di kanan. Pas lurus, pas gue lihat begitu, aduh makin lama makin merinding bulu kudu kan. Bulu kudu udah makin merinding. Begitu pas gue tengok, dia ngelihat jebret, matanya kagak ada. Matanya nggak ada. Iya, ternyata dia gantung-gantungan kaki itu bukan duduk di bale, jadi nggak ada bangku sama sekali di situ. Melayang. Gak ada bangku, kagak ada bangku. Makanya gue bingung, emang sejak kapan itu di bawah tiang lampu itu ada bangku, ada balik? Kenapa dia duduk begitu kan, kaki digoyang-goyangin begitu kan? Pakai rok, kayak rok sekolah gitu, gimana sih, putih-putih, kayak lengan pendek begitu, rambutnya dikepang 2 begitu. Dari jauh. Berarti kan itu melayang begitu. Dia melayang, tapi sepatunya tuh kayak kagak ada, tapakan kakinya kagak ada, cuma begitu doang tuh, goyang-goyang rok panjang begitu, goyang-goyang begitu. Pas gue lihat begitu, bagus, gue langsung ngacil lurus, bagus gue kagak nyemplung. Atau gue ini motor gue udah gemeteran kan, bawa juga pelan-pelan, langsung gue nyebut kan, gue nyebut gitu, gue bilang astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu gue mau baca ayat kursi, gue kagak hafal. Masuk gue baca doa gue makan, udah mau tidur. Gue langsung aja gue lurus aja, ya Allah tolongin, gitu mah, gue bilang gitu bapak. Bagus gue itu kagak nabrak, kagak apa. Udah gue langsung udah nyampe rumah, emak gue nanya, katanya lu ngapa, kata dia begitu. Nggak ngapa-ngapa. Terus gue langsung masuk kamar, gue kemulan udah di situ, gue tutup. Lu kenapa kata dia? Kagak ngapa-ngapa, motor tolong masukin ya, tolong masukin. Gue udah kagak ini dah, kata gue begitu, gue kagak sanggup. Ya Allah, kata dia, pagar rumah gue tabrak brek gitu. Jadi ya Allah, kata emak gue, lu kenapa gitu, dikiranya dia kan gue kenapa atau apa, jahatin orang atau apa begitu kan. Gue kagak berani cerita lah, orang gue udah ketakutan kan, saking takutnya gitu kan. Nah terus udah langsung kemulan gue begini aja, ya Allah, kagak minum, kagak makan, kagak apa, udah gue kagak orang ketakutan. Besoknya bener kan gue sakit demam, baru udah gue mulai cerita. Udah habis dari situ gue nggak mau cerita tuh, kata mak gue nanya terus, lu diapain gitu, kirain disengin sama orang jahat. Betul. Di jalan atau gimana begitu kan. Ya akhirnya gue ngomong begitu, terus ngomong ternyata kata encang gue yang sebelah rumah, katanya memang ada, katanya begitu kan. Ada apa encang, gue bilang begitu kan. Lah kan itu pernah ngikutin gue. Nah encang gue cerita lagi malah, ngikutin gimana Cang, mau begituin kan. Itu mah gue udah biasa ketemu begituan, kata dia begitu. Terus maksudnya biasa lah, kan itu emang piaraan, kata dia gitu. Sorry, ini yang dimaksud piaraan apanya? Cewek tadi? Iya, si Han si Kunti. Si Kunti ini katanya dulu kata warga segitu ya, cewek atau tidak ya, ini kan cerita orang situ kan, katanya dulu dia sempat dipiara sama salah satu keluarga gitulah ya. Suami istri katanya. Nah ternyata suami istrinya ini meninggal. Gitu, jadi dia mungkin lepas dari kandangnya karena kan nggak ada orang di rumahnya, anak nggak ada, ini nggak ada yang miara itu, otomatis kan dia udah kesono. Cuma katanya sih memang dia nggak iseng, tiba-tiba dia emang selalu muncul begitu aja. Tapi kan kita ya namanya manusia kan kaget loh, dilihatin sosok seperti itu kan bikin dok begitu kan. Maksudnya dia sih kalau untuk ngebunuh apa enggak gitu, cuma tiba-tiba memang dia suka muncul begitu. Dan kebetulan tadi Mbak Yayu ngalamin itu, melihat itu. Cuma katanya dinamain, ada sih namanya.
Oke. Terus setelah itu kan kau tadi Ya, nah sakit. Cang aku sempat cerita katanya kan dia waktu dia kan dagang sayur ya di daerah Cengkareng ya. Jadi dia kan kalau subuh gitu kan 2:30 dia kan mulai tuh dengan dagangan sayurannya apa gitu kan. Hasil ininya dia kan pakai sepeda yang kanan kiri yang keranjang apa sih Iya, bambu keranjang yang sayur gitu, ya. keranjang sayur. Itu ya katanya suka ngikutin bonceng. Bonceng? Iya di sayur-sayuran itu gitu sambil ya ketawa-ketawa, cuma kan yang namanya orang sono kan udah biasa ya. Jangan ngikutin gua, berat badan lu kata dia gitu. Kalau ngikutin nggak apa-apa, kalau mau ngelarisin dagangan gua begitu. Oh, Gua di malah sini dipercandain. Iya, gua di sini mau nyari makan buat anak bini gua kata dia gitu. Terus dia malah ketawa-ketawa, gitu tuh, begitu. Abis itu udah dia hilang begitu. Udah gitu makanya emang dia berkeliaran begitu. Oh, berarti memang di situ jadi urban legendnya sini ya. Berarti urban legendnya di daerah tempatmu. Oh, betul. Terus yang kemarin kau sempat mention ke aku soal yang merah itu gimana? Nah, setelah itu kan udah kejadian yang lalu. 2 minggu kemudian aku diketemuin lagi ceritanya. Ditemuin lagi. Biasalah kan ya, aku kan kalau pulang kerja kan, kalau kan kita kan Sabtu Minggu kan libur kan. Yeah. Jadi kan kalau Jumat malam kan biasa kan aku kan suka keluyur gitu Okay. kan. Nah, udah gitu Jumat malam ketemu lagi tuh. Kebetulan hujan. Oh, jadi situasinya itu waktu kau pulang kerja itu gerimis. Tapi pada saat itu belum jam 12 malaman sih. Cuma posisinya sama, bener-bener sepi jalanan. Bener, kenapa ya kalau asal ketemu-temu begituan tuh posisinya bener-bener kita tuh sepi, kayak ada di dunia lain. Kayak bener-bener nggak ada, kayak kita doang gitu yang ada di situ gitu. Jadi mau minta tolong juga susah kan. Iya. Tapi posisinya dia berubah. Yang di depan pasar di depan pasar R. Oke. Boleh sebutin ya. Iya. Nah posisinya di situ dia pindah. Oh, berarti bukan yang di jalur awal. Oke. Kalau yang itu kan namanya di ujung Berung. Kalau ini kan yang di depan pasar kan. Oke. Jadi kalau kemarin kan posisi kanan, ini posisi kiri nih. Cus, kita kan gerimis tuh, tapi aku udah pakai jas hujan posisinya kan, memang udah disiapin kan. Pas jalan, waduh, ada ibu-ibu tuh pakai kerudung gitu kan, baju merah begitu kan. Nah, udah pas tuh jalan, terus ini, kok makin gak bener nih gerakan motor nih gitu kan. Kayak ini orang bukan ya, begitu kan. Ini orang bukan begitu. Aduh, entah kayak kejadian waktu kemarin lagi gue masih di situ kan. Karena lu masih takut gue pengen ya. muter lagi lewat, cuma ntar gue kejauhan. Karena kan kalau lewat yang daerah jalan-jalan ke gang tikus gitu kan muter. Lebih serem, lebih serem. Karena situ masih banyak sawah-sawah juga. Nah kata gue, muter kagak nih, udah nanggung nih, kata gue gitu, udah nanggung nih, mau muter kagak ini udah nanggung, udahlah kata gue. Tapi jangan terlalu minggir dah, lumayan minggir kanan deh. Terus untung kan gue lihat tuh belakang juga kan bener-bener sepi, kagak ada orang, sepi. Udah gue alihin ke tengah-tengah begitu, belah kiri. Aku lihat, bu gitu kan. Oh, lu sempet negor malah? Negor, bu. Cuma dia nggak ngadep ke gua, mukanya dipiringin sama dia, dimiringin begitu. Mukanya, bu, gue gituin kan. Mukanya dimiringin. Tiba-tiba dia begini, ting, gitu. Nengok ke kanan, mulai lagi jajal lagi, kata gua. Itu apa yang lu lihat? Ya itu sih, jajal lagi, cuma bajunya beda lagi. Oh, makhluk yang sama, tapi dengan kostum putih, yang berbeda. Iya. Begono, mukanya kayak apa sih, kayak nggak ada hidungnya, nggak ada begononya tuh. Begitu. Polos. Iya. Tapi ininya kayak putih-putih begitu. Gimana sih putih-putih? Iya. Udah gue langsung astagfirullahaladzim, la haula wala quwata langsung bablas lagi, begitu lagi. Ya udah gue teriak lagi, ya Allah mah, ini gue ngimpi apa, masa gue ketemu gituan mulu, kata gue begitu. Ya makanya lu jangan
Ya, berarti itu kejadian lo dalam tahun yang sama dong ya? Sama, cuma beda ininya Beda- aja jaraknya. Beda bulan, beda hari. Beda hari 2 tadi ya, beda 2 minggu. 2 minggu kemudian gue berarti- digituin lagi. Itu dalam 2 minggu lo bisa ketemu 2 kali tuh sial banget dong. Bukan sial-sial lagi. Makanya kata gue, besoknya gue langsung sakit, demam. Pokoknya gue asal habis ketemu begituan pasti sakit gue. Oh, I see. Bisa Langsung ya. demam, Iya sih, ya. panas dingin begitu. Ya mungkin karena eksistensi yang seperti itu kan kita nggak bisa kontrol ya. Iya. Bahkan ya ketakutan kadang-kadang gini sih. Mungkin ada salah satu pendapat yang ngomong yang terbentuk dari itu kan dari pikiran kita. Apa namanya? Visual itu adalah bentukan dari pikiran kita. Tapi kalau dari Mbak Yayu ngeliat itu beneran real banget, nyata. Bener-bener real, nyata banget. Sampai kata gue, ya Allah, ini yang dinamain sosok ini gitu kan. Sosok ini gitu yang sering kita nonton kayak film si horor Susana begitu kan. Iya, aku tuh takutnya dia tuh boncengin ngikut Iya, aku iya, ke bawah iya. ke rumah. Itu yang aku pikirin Ruth dari kemarin. Makanya aku bilang, ya Allah jangan bonceng, ya Allah, ya Allah. Di jalan itu aku nyebutnya begini, jangan ganggu ya, saya kan lagi nyari duit. Saya bilang begitu buat orang tua. Saya bilang jangan ganggu saya bilang gitu ya. Terus aku bilang iya pokoknya kamu boleh nampakin diri, tapi jangan ganggu, tolong. Saya bilang begitu. Saya masih pengen hidup umur panjang. Saya bilang begitu sambil ngoceh aja tuh ngomong gitu. Betul. Itu takutnya bonceng doang, gitu doang. Takutnya bonceng. Tapi alhamdulillahnya jika gak ngikut bonceng Nggak begitu. ngikut. Iya. Udah panik aja, ya Allah kalau bonceng ini gimana? Kenapa ternyata rumah gua diikutin terus. Terus setelah dua minggu tadi lo kan ketemu sama sosok yang sama. Setelahnya ada tambahan, maksudnya ada kejadian lagi kah dengan yang berurutan sama itu atau kejadian lain lagi? Abis itu beberapa bulan kemudian ya, pokoknya udah lama sih, apa beberapa bulan apa aku juga udah lupa. Tapi dia di pohon sih. Di jadi pohon. tetap sama. Sama. Di pohon ada. Itu gimana itunya? Itu beda tempat lagi ya, bukan yang di 2 kali yang aku itu ya. Jadi tapi kalau itu sih dia munculnya masih ini sih, masih jam-jaman, nggak jam tengah malam, nggak jam 12 lewat atau jam 1-an itu. Oke. Tapi ini masih agak jam sore sih, jam 9 atau jam 10. Cuma kan di situ yang ngelihat aku doang, yang lain kagak ada yang ngelihat. Begitu, aku tahu dia di atas itu. Pas kebetulan kan lagi jalan, terus itu apaan di atas aja lagi. Tapi orang segini banyak kagak ada yang ngeliat ke atas apa ya, saya bilang. Anda kan di jalan raya loh, aku bilang gitu. Iya. Masa orang kagak ngeliat itu di atas apaan, gono. Ada pohon gede begitu. Tapi lu sudah pastikan, maksudnya lu sudah memastikan bahwa wah ini kayak kemarin lagi nih. Kayak kemarin lagi pasti itu siapa lagi. Tapi dia bukan Gondoro, bukan itu, gue tahu itu. Dia juga. Dia kan berubah-berubah. Terus dari pengalaman lu 2 kali lagi, itu kan biasanya ada orang yang percaya bahwa kalau kita bisa melihat seperti itu, artinya kita ada bekal, ada kemampuan khusus. Nah kalau dari lu sendiri, apakah dulunya pernah ada itu? Maksudnya kemampuan itu atau diceritain gimana tuh gimana itu? Sebenarnya sih gue bukan indigo atau apa ya, nggak ada pengalaman indigo, makanya kan aneh aja gitu kan. Gue kan nggak pernah ngeliat yang namanya kasat-kasat mata begitu kan, belum pernah. Ini kenapa terjadi sama diri gue begitu kan? Istilahnya pocong aja gue nggak pernah lihat, gue nggak lihat gimana tuh gitu kan? Betul. Iya, kenapa sekalinya ditemuin beginian gitu kan? Aku pikirnya namanya orang gitu, kirain orang begitu, orang wujudnya sama kok begitu. Pas dideketin gini, perasaan gue nggak ada turunan indigo, nggak punya indigo gitu kan? Kenapa bisa jelas-jelas begitu kan? Real gitu. Wah, itu serem sih. Maksud gue kayak kita melihat sesuatu tetapi hal yang menyeramkan. Tadi gue bisa ngebayangin kalau lo ketemu dengan sosok yang tiba-tiba mata putih di dalam situasi yang hujan. Oh itu gue nggak bisa bayangin juga gimana perasaannya tuh. Gue mikir tuh motor mogok doang itu.
Yang gue mikir, alhamdulillahnya tuh motor kagak mogok. Coba kalau mogok, kata gue, selamat dah gue kagak tahu dah. Ya gue mungkin pingsan kali di situ, kagak ada yang nolongin, diselotorongin orang paling paginya. Neng, kenapa Neng? Ini orang ada dibunuh kali, ini pembunuhan atau apa gitu mungkin kali ya. Iya kan kalau gue pingsan kagak ada yang tahu. Gue teriak-teriak gue juga. Kalau ketemu begituan, kita minta tolong nih. Itu susah. Iya. Berarti lu yang lu rasain itu? Iya. Orang gue aja sampai gue teriak. Menurut gue kan itu gue teriak kan. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata. Ibarat kan kita kan kalau ketemu kita pasti doa dong, baca kan. Itu kok kayak mulut gue kayak ada nggak keluar. Berat begitu. Begitu makanya. Ya Allah kata gue. Bagus itu motor jalan. Coba kalau berhenti itu gue kagak tahu dah. Mungkin gue udah bisa pingsan. Ini pengalaman yang sangat ya tahu gue kalau pingsan kagak ada yang nolongin. Badan segede bagong. Justru gue berpikir kayak sebenarnya itu tadi sih kayak ini sebuah kesialan atau apa di diri lu ya Mbak ya. Jadi karena dalam kurun waktu 2 minggu sudah ngelihat 2 kali dan lain sebagainya. Mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman serupa atau apa, boleh deh di komentar. Apakah mungkin kalian tahu kenapa si sosok itu menampakkan 2 kali dalam kurun waktu nggak terlalu lama? Itu boleh deh kita diskusi di komentar, silakan. Kenalan kayaknya sama gua. Bisa jadi. Bisa sampai jadi. Ini ya sedih gitu sendirian gak punya temen gitu kayaknya. Tapi lu mau ditemenin? Enggak. Mungkin dia ngajakin ngopi, mungkin dia pikir gini, lu sih gak ngajak gua gitu. Coba kalau ngajakin ngopi bareng gua gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke. Terus ada pengalaman lain gak Mbak selain lu ketemu 2 sosok itu dan berturut-turut? Apa ada pengalaman lain yang yang linier sama itu atau pengalaman berbeda? Ada di kantor. Ada di kantor. Oh berarti ini kita bicaranya kantor kita ya dulu ya. Oke, boleh. Kita nggak usah sebut nama kantornya, nama PT-nya nggak usah. Nggak boleh. Tapi di salah satu kantor ya. Oke, boleh gimana? Jadi di office tuh, ada di office. Rada kenceng dikit. Ngomongnya rada kenceng dikit ya. Itu kan. Rada kenceng dikit ngomongnya. Kenceng. Iya, rada kenceng sama deket sama mic dikit biar mantep. Oke. Jadi gimana? Kan hari Sabtu, biasanya kita Sabtu Minggu kan libur kan. Betul. Sabtu aku lembur ceritanya. Deng, dadah. Terus aku lembur sama ada berapa orang lah gitu ya staf lembur. Cuma di situ di ruangan aku sendiri. Di ruangan aku khusus bagian aku sendiri. Nah bagian kanan ada tuh yang bagian lain ada juga lembur. Nah ruangan itu kan di lantai 4 ya. Di lantai 3 kosong. Iya. You know lah. Betul. Nah terus pada saat dengan biasa kan aku kalau lembur begitu kan nyalain musik ya biar nggak bete, ngilangin rasa takut atau gimana. Lampu semua dinyalain, dong. Tiba-tiba ada suara dari pintu yang arah bawah yang mau ke bawah tuh, pintu aku yang dikunci. Iya. Kayak ada gejek gitu kayak mau buka kan posisi dikunci. Bilang kayak gini, dek gimana sih, dek kayak mau dorong. Dulu kan pintu kan kita didorong. Betul. Ya. Apa tuh? Gitu kan. Apa tuh? Astagfirullahaladzim, saya bilang begitu. Ya paling kita nyebut, jangan ganggu ya. Saya di sini kan kerja, cari uang gitu. Kalau mau nampakin boleh, tapi jangan ngagetin begitu. Selalu nyebut itu. Itu posisi lampu nyala loh, semua AC nyala. Tok, tiba-tiba AC yang sebelah sono mati. Betuk, waduh. Aku bilang pada remote kan digantungan. Terus udahlah nggak apa-apa pakai AC ini aja yang deket aku kan. Terus tiba-tiba yang posisi depan teman aku tuh, ruang itu tempat make kerjanya, ada suara ballpoint jatuh. Loh begitu. Aku bilang astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Terus udah ketiga kalinya di sebelah kanan aku, kan dulu kan aku duduknya di pojok sini kan, deket manajer aku. Nah sebelah kanan kan ada 2 kursi. Nah satu kursi yang deket pintu yang mengarah ke bawah itu muter.
Ya Allah, terus aku langsung hubungin kan ke bawah. Terus kok nggak bisa gitu. Aduh, mati lagi ininya. Aku bilang begitu kan. Teleponnya mati. Mati. Tiba-tiba lampu mati. Terus aku langsung teriak tuh ke teman aku, mati lampunya, gitu kan. Terus udah tuh, aku buru-buru jalan. Bagus, aku bisa jalan ke sono. Langsung kan ke teman aku ke ruangan sebelah. Putih. Dia bilang, apaan sih, kata dia begitu. Tadi denger gak ada suara ini? Gak ada, cuma perasaan lu, kata dia begitu. Terus aku nanya teman aku kan yang namanya Boti itu kan. Terus gak ada apa-apa sih, kenapa sih lu takutan banget? Coba deh, ada yang aneh gak, aku bilang gitu. Iya, ini mati lampu, udah lu diem aja, kata dia gitu. Ya gak bisa lah. Terus aku bilang, si Mas ini mana, si Mas A? Aku bilang, si Mas Alek mana, Mas Alek? Aku bilang begitu kan. Terus nggak tahu, nggak ada, kata dia begitu. Ya Allah. Nah, aku kan berjalan ke bawah kan karena saking gelapnya. Udah tiba-tiba telepon bunyi kan langsung. Tuh kan bener, langsung kan kita pick up kan dari itu kan narik kan bisa kan dari tempat temen aku kan. Iya, itu kenapa? Iya, tunggu ya, ini turun listriknya, kata dia. Pas habis gitu langsung beneran mati itu listrik. Berarti kebetulan banget ya. Kebetulan banget. Lo ada teror tadi, kursi goyang apa segala macam, dan kebetulan langsung mati lampu. Nah iya, pas begitu udah nyala dong. Terus aku balikin lagi dong bangkunya kan, aku masukin yang bangkunya teman aku gitu. Udah ya, tolong please, tolong, saya bilang begitu, jangan ini ya. Terus mungkin kalau CCTV diperiksa mungkin nggak ada karena benar-benar. Jadi gini Mbak, aku juga pernah, kan kita dulu satu kantor itu, di kantor yang itu aku pernah meriksa CCTV dan menemukan hal aneh. Kan? Sayangnya aku nggak sempat ambil, nggak boleh sebenarnya, nggak boleh ngambil sih. Kalau aku ada kesempatan buat ngambil atau aku rekam pakai handphone harusnya kelihatan banget. Jadi di salah satu ruangan aku dulu meriksa CCTV karena ada indikasi barang hilang waktu itu. Karena aku mau nggak mau kan harus mantengin CCTV kan, ku cek semua. Itu aku menemukan ada sesuatu yang aneh itu di samping. Lu tahu itu PHBX telepon kan? Di PHBX telepon itu di samping ruang IT itu ada CCTV-nya mengarah ke sana, ke pojok yang toilet pojok. Nah itu di situ kan nyorotnya CCTV kan lebar gitu ya. Itu nyorot. Dan itu situasi malam, situasi kamera infrared, itu kayak ada bayangan gitu, kayak ada bayangan masuk ke toilet. Set. Itu kita nggak tahu itu apa sebenarnya. Kupikir awalnya itu mungkin bayangan gitu ya. Yang bikin gua rada aneh lagi adalah itu pintu toilet itu bisa gerak, nutup sendiri. Dia belum sampai jegrek itu enggak, dia balik lagi balik lagi dar, langsung nutup. Gue karena harusnya karena gue tidak di posisi itu, maksudnya gue cuma ngelihat rekaman CCTV, jadi gue kayak kok aneh banget gitu, kok aneh banget. Dan itu pengalaman pertama waktu gue ngecek rekaman CCTV. Yang kedua, ini aneh. Pasca gue ngecek itu sebenarnya udah lama lah, kejadiannya udah lama lagi dari selang CCTV itu gue ngecek lagi CCTV karena waktu itu sama ada indikasi barang hilang. Dan itu waktu gue cek itu masih sore Mbak, kita kan pulang tahu lah 5:30 ya. Itu nggak ada yang lembur pada saat itu, nggak ada yang lembur. Gue ngecek kondisinya adalah karena nggak ada yang lembur, gue mau nggak mau harus nge-cross check CCTV sendiri. Dan ada satu tim gue yang dulu, tim under gue yang dulu itu kan nemenin. Dia kan di bawah, nah gue ke atas ngecek sendiri CCTV. Dan saat gue ngecek CCTV, ini gue nggak tahu apa tapi ini aneh. Lu tahu handphone kan gue sama kayak lu, gue takut kan. Gue ngeplay lagu. Logikanya lagu itu kalau di play itu kan akan terus berlanjut ke lagu-lagu berikutnya. Ini bukan Spotify, bukan Joox, bukan apa ya. Ini downloadan, lagu downloadan. Pasti akan berlanjut. Nah, waktu gue sambil ngeliat CCTV, gue ngerasa anehnya adalah lagu yang di play itu aja muter. Jadi bukan cuma sekali, jadi ngeplay muter lagi, kok itu lagi. Gue masih berpositif thinking, gue dikerjain nih. Karena handphone itu gue taruh di luar ruangan CCTV. Gue dikerjain nih sama tim gue yang itu kan. Tapi gue mikir lagi, gue suruh di bawah, gue suruh jaga di bawah kan. Gue cuma sendiri di situ. Oke, mungkin ini kesalahan sistem handphone atau apa. Masih positif gue. Waktu gue ngecek lagi,
ini kejadiannya aneh banget. Terus? Itu pas Ragu berhenti, tak, itu CCTV semuanya itu, lo tahu CCTV hilang sinyal nggak? Tiba-tiba gitu, tak, hilang semua. Pas ngeplay lagi, itu CCTV nongol lagi. Dan gue nggak tahu itu kenapa. Sampai sekarang gue nggak tahu itu kenapa. Dan itu kejadiannya di kantor itu. Iya. Di kantor itu. Nah itu pengalaman, salah satu pengalaman gue yang ya gue nggak tahu itu apa. Sampai sekarang gue tidak pernah tahu itu apa. Walaupun ada banyak cerita-cerita yang karena kita sekantor, jadi gue punya cerita banyak di sini. Cuman banyak sih. Gue nggak bisa buka semuanya lah. Tapi intinya hal-hal yang seperti itu, sekali lagi ya, ini kita bercerita tentang horor ini tujuannya adalah untuk menghibur kalian, untuk entertainment kalian. Yang apabila ada hal positif yang bisa kita ambil. Tujuannya adalah kita ambil dan kita terapkan. Pasti karena semua cerita horor yang ada, Mbak, itu pasti ada pesannya menurutku. Karena ada pesannya. Karena kita sama-sama makhluk ciptaan yang betul, di atas ya. Betul, sama aja kayak lu tadi. Kalau lu dengan kejadian-kejadian horor lu tadi, lu ngambil pesan atau kesimpulannya gimana? Dari nggak usah dari semua ya, dari yang lu barusan ceritain. Kalau sih kita memang tadinya kan kita nggak percaya begitu-begituan ya. Apaan sih ini mustahil kan, zaman sekarang mana ada sih begitu-begituan kan. Tapi ternyata selama ini sampai sekarang pun masih ada gitu. Maksudnya ya makhluk-makhluk kayak gitu tuh selalu ada di diri kita. Jadi intinya kita ya sebagai Muslim atau agama lain, intinya kan kita punya yang di atas nih, punya Tuhan kita masing-masing ya, punya Allah ya, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ya kita kalau kita bertemu kayak gitu ya kita cuma ingat pada aja, Tuhan kita ya. Dan kita juga ngomong baik-baik ke dia, dan dia juga kan bukan berarti dia jahat sama kita kan. Kita ngomong baik-baik, kalau kita niatnya baik pasti kan dia ininya memperlakukan kita dengan baik. Mungkin kalau kita niatnya jahat, mungkin dia akan memperlakukan kita jahat. Ya, begitu mungkin seperti itu gitu sih. Bener sih. Mungkin teman-teman ada pendapat lain atau hal lain yang pengen disampaikan, boleh ditulis di komentar sekali lagi. Terus gue ingetin buat teman-teman yang punya cerita horor, jangan simpan cerita kalian sendiri, karena kita di sini cerita untuk berbagi pengalaman dan bukannya nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin. Ini sifatnya entertainment. Dan gue rasa gue juga ngambil kesimpulannya tadi. Sebenarnya kita tidak bisa judge ke sebuah hal atau sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu atau belum tahu tentang hal itu. Kalau kita mau mengomentari sesuatu atau kita mau membahas hal itu, setidaknya kita sudah tahu dulu. Bisa jadi kita sebenarnya belum, karena kita mengomentari sesuatu berlebih, bisa jadi karena sebenarnya kita nggak tahu hal itu seperti apa kan. Kurang lebih begitu. Oke, Mbak Yayu, terima kasih banyak sudah berbagi cerita bareng Zen Team. Semoga ceritanya ada manfaatnya. Terima kasih Mas Rudi. Sama-sama. Dan sekian cerita horor di Zen Team kali ini, di Zen Podcast kali ini bersama gua Rudi Zendi, Zen Podcast. Dan bersama saya Yayu Manis. Bye. See you.